Oke ya teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan berapa ya kisaran biaya kalau untuk merakit sebuah power yang kecil-kecilan ya. Ini komplit dari mulai box sama komponennya di dalam. Ini boxnya ya. Ini ada komponennya di dalam semua ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan. Teman-teman bisa siapkan kertas ya, bisa siapkan catatan kisaran berapa sih budget yang harus kalian siapin kalau ingin merakit sebuah power amplifier yang versi kecil-kecilan ya. Jadi ini bahannya itu ada OCL 150 watt, ada trafonya, ada PSU dan lengkap ya. Nanti kalian bisa bandingkan aja dengan dengan yang pabrikan ya, kisaran lebih murah mana. Nah, untuk menunya ya anggap aja menu dari bahan-bahannya untuk merakit power amplifier ini cukup sederhana sebenarnya, nggak begitu terlalu mahal-mahal banget. Komponennya ya kualitasnya bagus lah kalau menurut saya teman-teman ya. Nah, kalian nanti bisa bandingkan ya dengan power yang rakitan dari dari China ya. Itu pasti harganya kemungkinan besar akan lebih murah yang sudah pabrik ya teman-teman. Nah, oke, ini saya ambil dulu ya teman-teman. Nanti saya tunjukkan apa aja, semuanya itu lengkap ya. Jadi, nah, ini teman-teman, ini isinya ya. Jadi saya ambil dulu ya. Ini adalah untuk kabel ya. Jadi ini saya ambil dulu ya. Saya belum review boxnya dulu, ini saya tunjukkan dulu boxnya. Nah, ini adalah box powernya ya teman-teman. Box powernya ini sebenarnya kayak model tempo-tempo dulu ya, yang kalau box ini kayak menurut saya power box yang zaman dulu ya. Tapi di sini sudah ada tempat untuk mode Bluetooth ya teman. Nah, di sini sudah ada tempat untuk mode Bluetooth, cuma ada bass, treble, balance dan volume ya. Kalau ini adalah untuk saklar, ini sebenarnya filter dari tune control sendiri, dan ini adalah pun ya. Nah, ini saklarnya. Pokoknya seperti ini, polos, jadi tidak, maksudnya polos itu masih tempo dulu, mungkin lebih modern karena ada tempat untuk Bluetooth ya teman. Tuh di sini kipas, kalau kipas belum ada ya. Nah, ini boxnya aja ini udah kurang lebih 70 ribuan ya. Punya. Untuk depannya itu dia terbuat dari plastik ya. Untuk terbuat dari plastik. Kalau kita lihat dari belakang ya seperti ini aja. Nah, ya ini boxnya kita review sebentar untuk khusus speknya dulu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, nah seperti ini aja sih menurut saya. Nah ya, ini AP 0112 ya. Nah, jadi ya, nanti kalian bisa bandingkan aja dengan yang versi pabrik ya. Tentu harganya kalau saya rasa udah saya kalkulasi itu harganya lebih murah dari pabrik ya teman. Oke, ini kita coba semuanya apa aja sih bahan-bahannya ya teman. Bukan bahan dasar tapi bahan untuk versi lengkap ya. Ini lengkap untuk gambaran aja ya teman. Nah, oke ya teman, jadi kita mulai dulu dari drivernya ya. Kalau ya sebenarnya saya juga sudah pernah membahas juga ya. Nah, tapi ini versi lengkapnya ya. Oke, ini driver OCL 150 watt ya. Kita kalau secara hitung manual ya, ini kena 70 ya, 70 sampai 75 ribu ya boxnya sendiri itu, 70 sampai 75 ribu. Terus ya 75 ya kemarin saya masih ingat ya. Nah, ini 120. Kalau kita buat 80 aja, 80 ya, ini belum termasuk aksesoris sih, itu udah 200 ya, 200 ribu. Ini adalah OCL 150 watt ya. Nah, seperti ini kalau untuk powernya, drivernya ya 150 watt, transistor finalnya masih pakai jengkolan. Terus, dan ini adalah untuk tune control ya, ini udah kena 200 ya. Tune control ini 55.000, udah 255.000 ya. Nah, ini tune control GM ya, stereo ya. Jadi ya, nanti teman-teman kalau mau ada yang saklarnya, ada filter dan loudnessnya, ini kalian bisa
pilih yang 007T itu ya, tune controlnya. Kalau tune control GM00 aja itu dia tanpa ada loudness dan filter ya, jadi tanpa ada loudness dan filter. Nah ya, terus Bluetooth ini dalam Bluetooth mic ya. Nah yang warna biru saya rekomendasikan kalau teman-teman jika memilih Bluetooth mic, mungkin kalian bisa cari yang warna biru seperti saya ini bagus ya. Jadi harganya sekitar 35 ribuan ya, udah berapa itu. Nah terus dan untuk yang satunya ini, kalau ini aksesoris ya, aksesorisnya dari perlengkapan dari box ya, udah termasuk knob kaki di sini ya. Jadi terus kita juga PSU. Untuk PSU nya saya memutuskan untuk menggunakan PSU dari audio ya. Ini kualitas elko nya bagus Kak menurut saya ya. Nah seperti ini ya. Nanti kalau mungkin untuk PSU nya sendiri kisaran mungkin 60 ribuan ya, yang sudah jadi ini 60 ribuan, bahwa ini adalah merek dari audio ya untuk elko nya ya. Jadi elko nya itu bagus ya teman. Nah seperti ini. Dan kalau untuk trafo ya, trafonya ini adalah dari Wijoyo tapi yang versi kecil 5 ampere kecil ya. Ini juga cukup lumayan ya sebenarnya, walaupun sebenarnya kurang bertenaganya sih, kurang gimana gitu ya. Nah ini yang versi yang murah ya, bukan yang transformer. Kalau yang ada tulisannya transformer itu kisaran 180 ribuan ya, kalau yang ini hanya 125 ribuan ya. Jadi nah ya udah kena biaya berapa ya kalau kita hitung manual ya. Mungkin kita coba ya untuk aksesoris. Ini ada cup soket ya, soket RCA ya. Saya nggak tahu kemarin yang satunya lagi nggak ada, ini nggak ada jumpernya seperti ini. Wah, ini kualitasnya kurang baik ya. Saya dapatnya seperti ini kemarin beli di online. Remuk kayak semacam produk, saya anggap ini produk gagal gitu aja lah ya, yang soket RCA ya. Abaikan soket RCA, beli lagi yang lain. Nah kalau kita hitung manual, nah ini satunya lagi, ini kabelnya juga kualitasnya cukup lumayan ya. Kalau untuk trafo 5 ampere ya sudah cukup saya rasa. Ini kisaran harganya mungkin 12 ribuan. Nah, saya lupa ya. Nah kalau dihitung manual ya udah ketemu berapa ya. Kita ulang dari awal ya. Untuk driver 120.000, terus tambah ini lengkap dengan aksesoris ya, maksudnya dengan aksesoris itu berupa yang ini tuh sekitar kemarin 90.000 ya, 90.000 ya 90.000 teman-teman, kemungkinan iya 90.000. Jadi 120 tambah 90.000 itu ketemunya udah 200 ya, 210 kita tambahkan 210 ditambah 125 sama trafo berapa ya, 210 ya, kurang lebih 335 ya, 335 tambah elko 335 kurang di 365 ya, 365 tambah 300 berapa ya, guys pokoknya intinya itulah ya, males menghitung saya. Jadi teman-teman nanti bisa hitung sendiri. Nah ini Galaxy, agar supaya bassnya lebih dapat ya, lebih menonjol, saya kasih Galaxy kecil, Galaxy mini. Saya orangnya lebih suka yang mini ya. Kalau yang Galaxy besar saya nggak begitu terlalu tertarik ya, over terlalu besar bassnya. Dan ini saya rasa dengan bassnya lebih empuk kalau menurut saya pribadi ya, untuk penambahannya. Dan ini juga elko ini ada untuk bagian seperti kayak suplai modul Bluetooth, dan juga untuk yang lain ya. Ibarat kata masih ada biaya-biaya mungkin yang lain yang belum, tapi ini adalah final ya, final rincian daftar harga untuk merakit sebuah power amplifier ya, untuk kecil-kecilan.
kurang lebih ya seperti itu ya. Harganya biaya agak cukup lumayan ya teman-teman. Jadi ya agak cukup lumayan teman-teman ya. Jadi untuk penempatannya ya masih, kalau untuk penempatan trafonya ini agak masih katakanlah ya belum fix, saya belum bisa mengira-ngira penempatannya ya. Nah seperti ini juga bisa ya. Terus mungkin nanti driver OCL nya di sini ya, di sini seperti ini. Nah terus tune control sini mungkin. Nah ini juga bisa ya, tapi mentok di sini. Nah jadi pas atau penuh sekali ya teman-teman. Jadi bener-bener full penuh banget. Jadi nah ini masih dipikirkan nanti ya. Nah kurang lebih kisaran ya mungkin 500 ya, mungkin kurang lebih 500 teman. Ada biaya-biaya lain juga mungkin saya nggak tahu apa ya. Memang pasti ini udah selesai, dalam artian bahan, bukan bahan dasar, bahan dari power amplifier ya. Jadi kurang lebih kisaran ya sekian. Nanti kalian bisa bandingkan sendiri ya untuk berapa sih. Kalau teman-teman misalkan punya budget, kira-kira kalau kalian mau merakit setidaknya udah berlaku gambaran finalnya tuh sekian, kalian bisa memutuskan mau membeli dari pabrik atau mungkin mau merakit. Kalau mau merakit sendiri mungkin terserah, nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian minta jasa orang merakitkan ya, tolong dirakitkan dong. Kalian udah nyiapin banyak nih ya, nanti kalian hanya tinggal tanya dulu kisaran berapa sih biayanya untuk jasanya, untuk ini dan lain sebagainya lah. Itu kalian bisa bicarakan sendiri sama orang yang bersangkutan ya. Nah kurang lebih ya sekian ya. Jadi cukup lumayan kalau menurut saya pribadi untuk biaya merakit sebuah power itu, ternyata cukup lumayan ya. Untuk power yang belum selesai aja bahan-bahannya kisaran seperti ini dan biayanya cukup lumayan ya. Kalau kalian punya budget 500.000, mending saya sarankan lebih baik beli aja yang dari pabrik ya. Kalau kalian bisa merakit sendiri mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau kalian mungkin belum ngerti cara merakitnya, mungkin saya sarankan lebih baik ya oke lah beli pabrik aja. Pabrikan aja itu menurut saya lebih baik ya teman, agar supaya harganya tidak terlalu mahal ya. Kalau untuk merakit sebenarnya, kalau power rakitannya agak cukup lumayan biayanya teman. Kalau kita bandingkan dengan power yang dari pabrikan Cina itu yang sekarang dijual itu luar biasa ya, harganya menurut saya terjangkau, ekonomis, dan untuk masalah suara ya nggak perlu lagi, suara cukup lumayan ya. Untuk harganya udah komplit, udah ada mic, karaoke, udah semuanya, ada subwoofernya udah bagus ya. Jadi ini aja udah kurang lebih 400-500 lebih, mungkin 500 teman. Nanti hitung sendiri aja ya yang ada di video. Nanti harganya per komponen nanti akan saya cantumkan di bawah, setidaknya kalian bisa gambaran. Yang paling kelihatan adalah untuk stereo ya, driver ini 120.000 ya teman-teman. Terus tune kontrolnya aja udah kena 55.000, boxnya aja 75 sampai 90.000, bergantung sama perlengkapan ya. Kalau perlengkapan ini sudah satu paket dengan box, aksesoris itu kita beli sendiri ya, seperti kayak bagian saklar, soket, speaker, dan juga tempat sekring tuh itu terpisah. Jadi aksesorisnya enggak, sama kabelnya itu kita ambil sendiri, beli sendiri ya. Nanti kalian bisa kurang lebih ya bisa dilihat aja nanti berapa sih harganya ketemu. Kalau saya sarankan, kalau budgetnya mungkin 450 sampai 500, saya sarankan lebih baik kalau kalian beli aja yang dari pabrik ya, mungkin dari Cina. Itu menurut saya harganya lebih ekonomis ya teman-teman, lebih murah dan sudah siap, dan penampilannya juga keren ya. Mungkin saya rasa itu ya. Ini ada daftar rincian harga komponen, gambaran, setidaknya ada gambaran, kalian bisa memutuskan yang terbaik kalau menurut saya sih ya. Oke, saya rasa cukup, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.